Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut mengenai Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan menarik dukungan Amerika kepada Israel jika tetap saja mencaplok wilayah tepi barat Palestina, sudah bergabung bersama kami pakar hukum internasional, ada Prof. Hikmahanto Juwana. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Alka. Prof, Anda melihat ada kepentingan geopolitik apa yang membuat kebijakan Trump kali ini berbeda, karena biasanya selalu mendukung atau bahkan membiarkan apapun yang dilakukan oleh Netanyahu terhadap Palestina? Ada tiga hal ya. Pertama adalah Trump menyadari betul bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu selama ini itu tidak didukung oleh banyak negara. 157 negara sudah mendukung Palestina sebagai sebuah negara, dan Trump melihat bagaimana ketika Perdana Menteri Netanyahu menyampaikan pidato di Majelis Umum, hampir semua negara walk out. Dan Trump sudah juga menyampaikan kepada Netanyahu bahwa yang Anda hadapi sekarang ini bukan dengan Hamas, bukan dengan negara-negara Timur Tengah atau negara yang berpenduduk Islam besar, tetapi yang Anda hadapi adalah dunia. Oleh karena itu, Trump menyadari betul bahwa dunia tidak berpihak pada Israel, dan mereka sudah lelah mendengar alasan Israel bahwa mereka menggunakan hak untuk membela diri. Hal kedua adalah Trump tahu betul bahwa saat ini adalah masa gencatan senjata. Seharusnya tidak ada provokasi-provokasi baik dari Hamas maupun dari Israel. Hamas sudah selalu mematuhi apa yang dikehendaki dalam 20 poin Trump. Mereka tidak melakukan penyerangan. Kalaupun mereka kemarin melakukan penyerangan, itu karena tidak tahu persis dari sisi peta sehingga melakukan penyerangan. Tetapi mereka tidak langsung membalas kembali ketika Israel menyerang. Jadi Trump ingin agar gencatan senjata ini tetap kokoh. Dan ketiga, Trump sudah mendapatkan endorsement dari negara-negara Timur Tengah, termasuk negara yang berpenduduk Islam besar, termasuk Indonesia, di mana proposal ini adalah jalan bagi perdamaian yang abadi di Timur Tengah. Bahwa proposal yang disampaikan oleh Presiden Trump yang sudah di-endorse ini, sudah disetujui oleh Israel dan Hamas, ini harusnya dijaga betul. Dengan adanya pengesahan rancangan undang-undang di Israel untuk tanda kutip pencaplok tepi barat, ini justru akan berbalik. Dan ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam 20 poin. Jadi tiga hal itu yang membuat Trump menyatakan dengan keras bahwa beliau akan menarik dukungannya. Bahkan beliau juga mengutip, rakyat Israel sekarang ini tidak butuh yang lain kecuali sandera dikembalikan. Karena rakyat Israel sudah capek juga dengan Perdana Menteri Netanyahu. Mereka sudah merasakan ketika mereka ada di luar negeri, mereka selalu dicemooh, tidak dilayani. Bahkan seperti kita lihat di Jakarta, ketika atlet-atlet Israel akan bertanding, mereka ditolak visanya. Jadi ini yang rakyat Israel juga marah. Warga Israel marah kepada Perdana Menteri Netanyahu. Oleh karena itu, Trump mengatakan bahwa warga Israel menghendaki sandera dikembalikan, baik hidup maupun tidak, dan tidak butuh yang lainnya. Tidak butuh Gaza dikuasai oleh Netanyahu, tidak butuh tepi barat dikuasai oleh Israel melalui rancangan undang-undang ini, dan tidak butuh katakanlah perang berhadapan dengan Iran, seperti itu. Ya. Dari poin yang bisa digarisbawahi lebih tadi adalah Trump saat ini sudah mulai tersadar bahwa seluruh dunia, hampir seluruh dunia, bahkan negara-negara Eropa yang tadi menjadi sekutu Israel kini berbalik membela Palestina. Dan dari sikap yang tegas Trump ini, apakah Anda melihat dinamika tersendiri yang terjadi di internal Israel, Prof? Ya, memang terjadi dinamika itu. Mungkin sayap kanan dari parlemen di Israel menghendaki agar ada pencamplokan ini, pengesahan terhadap rancangan undang-undang. Tidak demikian dengan sayap kirinya. Namun demikian, dari pihak Netanyahu, karena ada tekanan dari Trump, dari Amerika Serikat, maka dia sudah menyampaikan kepada partainya untuk tidak mengesahkan rancangan undang-undang ini. Artinya memang ada tarik-tarikan sayap kanan, sayap kiri, dan kemudian bagaimana sikap dari Perdana Menteri Netanyahu dengan partainya.
Di sini saya melihat ada dinamika, dan tentu dinamika ini di samping melihat faktor Amerika Serikat, juga faktor dunia, dan yang terpenting juga faktor dari masyarakat di Israel. Iya. Prof, apakah Anda juga memantau reaksi pemerintah Palestina terhadap sikap tegas Trump ini saat ini? Saya sendiri tidak memantau, tetapi saya yakin sikap pemerintah Palestina sangat menyambut apa yang dilakukan oleh Trump. Jadi dalam posisi seperti ini, mereka percaya bahwa Trump ingin benar-benar menghadirkan perdamaian di Palestina, di Gaza, dan kemudian menghadirkan perdamaian di Timur Tengah. Dan ini juga terbaca di kalangan negara-negara Islam di Timur Tengah, termasuk juga negara yang berpenduduk Islam, termasuk Indonesia. Saya yakin Bapak Presiden besok akan bertemu dengan Presiden Trump dalam meeting di ASEAN. Mungkin akan ada pertemuan bilateral. Mungkin salah satu yang dibahas adalah isu seperti ini, di mana Bapak Presiden bisa terus mendorong agar Amerika Serikat memainkan perannya menjadi katalisator bagi perdamaian di Timur Tengah. Dan harapan saya, Bapak Presiden juga bisa mendorong agar segera terbentuk ISF, International Stabilization Force, sebagaimana diatur di dalam 20 poin yang disampaikan oleh Trump. Dan saya juga berharap Bapak Presiden bisa mendorong agar pemerintahan transisi diketuai atau dikepalai oleh warga kita, warga negara Indonesia, sehingga lebih menjamin netralitas dan kemudian bisa diterima oleh masyarakat di Palestina, seperti itu. Iya, dan Anda melihat komitmen pemerintah untuk siap bergabung dalam ISF tersebut ya, Prof? Ya, sangat-sangat. Karena ini kan sudah dijanjikan oleh Bapak Presiden ketika beliau berpidato di depan Majelis Umum PBB. Beliau mengatakan 20.000, bahkan lebih dari itu, sesuai dengan dibutuhkan. Jadi kita butuh ISF ini, karena ISF ini adalah pasukan yang menjamin Israel tidak menyerang Gaza dengan alasan Hamas, tapi juga menjamin Hamas tidak melakukan serangan ke Israel, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden di dalam pidato, bahwa yang menjamin keamanan dari Israel adalah masyarakat internasional melalui ISF ini. Iya. Kita berbicara terkait dengan realita, Prof, meski sudah ada gencatan senjata sejak awal Oktober lalu, ditambah lagi sikap Trump yang tegas ini, namun secara de facto, faktanya di lapangan tetap saja ada pemboman, tetap saja ada pembunuhan terhadap warga sipil Palestina. Kenapa ini terus terjadi? Apa memang karena ini dampak dari toleransi dan pembiaran dukungan yang selama ini dilakukan oleh Amerika terhadap Israel? Ya, sebenarnya bisa macam-macam alasan ya. Bisa saja sebenarnya bukan di-authorize atau diinstruksikan oleh pemerintah di pusat, baik itu di Palestina maupun di Hamas gitu ya. Tetapi yang dilakukan oleh oknum-oknum di lapangan ya. Mungkin di lapangan mereka belum bisa terima. Itu yang terjadi. Presiden Trump mengatakan Hamas tidak bertanggung jawab ketika ada serangan dari Hamas ke Israel, tetapi karena ada pasukan-pasukan, bahkan ada mereka-mereka yang liar gitu ya, yang tidak masuk di dalam Hamas, ada klan-klan tertentu yang ingin memang merusak suasana perdamaian. Dari Israel juga dilakukan seperti itu, mungkin tentara-tentara IDF yang tidak bisa terima, dan di antara mereka juga ada yang punya garis keras ya, untuk menguasai, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baiklah terhadap rakyat Palestina. Nah, yang pasti bahwa ini bukan yang diotorisasikan. Yang penting itu karena yang diotorisasikan inilah yang penting. Ya, jangan sampai gencatan senjata ini rusak karena otoritas yang punya kewenangan dia memang mengizinkan untuk dilakukan serangan. Dan Trump sudah menjamin itu, bahkan beliau sudah menurunkan sampai 200 pasukan Amerika Serikat untuk sementara ini menjaga agar tidak ada serangan-serangan di kemudian hari. Dan saya yakin bahwa dengan adanya ISF, dengan pasukan kita yang 20.000, nantinya kita ada di situ, sehingga apa? Israel itu akan, IDF itu akan segan untuk melakukan serangan ke Gaza karena di sana ada warga negara asing, Indonesia termasuk di dalamnya. Jadi ini pentingnya ISF ini. Demikian. Baik, Prof.
Kalau kita lihat negara-negara dunia sudah berbalik dukungan sebagian besar mendukung Palestina. Gencatan senjata juga sudah, sikap tegas Trump juga sudah. Tapi apa menurut Prof yang menjadi kendala utama dan tantangan terbesar untuk mewujudkan perdamaian di Gaza saat ini? Ya, yang utama adalah pemerintahan transisi. Ya, pemerintahan transisi ini harus segera dibentuk. Lalu kemudian dari pemerintahan transisi ini ada 3 hal yang penting. Pertama adalah melakukan rekonstruksi terhadap Palestina, membangun infrastruktur, perumahan bagi rakyat, lalu kemudian memasukkan juga bantuan-bantuan. Ya, ini yang kedua, bantuan-bantuan dari berbagai negara, bahkan juga bantuan uang. Dan yang ketiga, menggerakkan perekonomian di Gaza. Itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi 3 hal ini merupakan hal yang penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan transisi. Kemudian yang terakhir, baru yang keempat ini adalah menciptakan suasana agar rakyat Palestina, sebagaimana poin 19 dalam 20 poin proposal Trump, dapat melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri. Jadi harapan kita adalah mereka akan menjadikan Palestina sebagai sebuah negara. Jadi two-state solution harus segera terwujud. Tapi yang paling penting adalah pemerintahan transisi, karena mereka akan mengembalikan kehidupan rakyat Gaza sebagaimana sebelumnya dengan melakukan rekonstruksi, dengan melakukan pembukaan terhadap berbagai bantuan dari dunia internasional, dan yang 3 adalah menggerakkan perekonomian bagi rakyat Gaza. Iya. Tujuan utama yakni perdamaian yang ada di Gaza Palestina. Namun tidak kalah penting adalah restrukturisasi, rekonstruksi dan juga pemulihan yang ada di Palestina. Bagaimana, Prof? Betul sekali. Jadi rekonstruksi ini juga sangat penting dan saya berharap Bapak Presiden bisa juga mendorong agar Danantara bisa mendorong BUMN karya kita untuk datang ke Palestina melakukan rekonstruksi. Bahkan uang yang 200 triliun yang Menteri Keuangan sampaikan diturunkan ke bank-bank himbara, itu bisa dimanfaatkan sebagai modal awal untuk BUMN karya kita ada di Gaza melakukan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina. Dan ini berupa bentuk nyata dari pengawalan Indonesia untuk membuat rakyat Palestina bisa memiliki negara mereka. Jadi tidak hanya retorika-retorika. Baik. Prof. Hikmahanto Yohana, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro TV. Salam sehat selalu, Prof.